Halo semuanya, kembali lagi dalam sosiologi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya kita sudah berkuliah membahas tentang alternatif pembangunan dan juga membedah pemikiran-pemikiran dari Arturo Escobar. Kali ini, di pertemuan terakhir, sebelum kita menuju ke ujian akhir semester, kita akan belajar sedikit mengenai sustainable development atau yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Ini pembahasan yang akan kita lalui. Kita akan pertama-tama mungkin sebelum ke pengertian sustainable development, kita akan lihat sebetulnya secara historis kenapa konsep ini muncul. Lalu ke pengertian sustainable development itu sendiri seperti apa, dan ke sustainable development goals yang dicandangkan oleh pemerintah atau institusi internasional, kemudian juga kritik dari sustainable development itu sendiri, dan terakhir kita akan berdiskusi mengenai hal itu ya. Oke, jadi pertama-tama sebetulnya kenapa sih sustainable development ini muncul atau istilah ini kenapa muncul? Seperti yang kita tahu atau teman-teman tahu, ada istilah pembangunan. Pembangunan ini sangat berkaitan dengan erat dengan progres. Jadi progres itu memajukan peradaban kita untuk menuju ke desirable direction, kata Buri ya. Desirable direction ini ya bisa apapun ya, bisa progres atau kemajuan atau sesuatu yang diinginkan. Bisa dari teknologi yang maju misalnya, ataupun juga dari segi moral yang lebih baik, kata Von Wright juga. Tapi teknologi yang maju juga butuh industri kan. Jadi ini kalau teman-teman udah sempat belajar tentang kapitalisme dan juga industrialisasi, kita tahu bahwa industrialisasi itu ya nggak semuanya baik gitu ya. Jadi ada juga dampak-dampak buruk yang dihasilkan oleh kapitalisme dan industrialisasi. Seperti yang kita tahu bahwa kemiskinan itu menjadi eh, hal yang utama dalam dampak yang diberikan oleh industrialisasi kapitalisme. Kemudian juga yang terberat ini dari sisi lingkungannya, bagaimana perusahaan lingkungan itu terjadi, adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam kita, itu yang tidak bisa terhindarkan, dan itu masif dan juga secara global terjadi. Kemudian, kalau misalnya industrialisasi dan kapitalisme ini terus dijalankan, lalu apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menjadi kritik ya, selalu menjadi kritik terhadap industrialisasi dan kapitalisme, dan juga menjadi sesuatu yang para ahli selalu ingatkan kepada kita semua, dari akademisi, dari institusi sosial lainnya. Mereka selalu mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa hidup seperti ini lagi dengan praktis yang sama, industrialisasi dengan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan, sedangkan populasi manusia terus bertambah dan bertambah gitu ya. Mau jadi apa dunia ini ya. Kemudian juga perlu ada tanggung jawab sebetulnya dari semua kalangan juga. Kenapa kalau kita mau ada terus atau peradaban kita ada terus, apa yang harus kita lakukan? Kemudian juga ada rasa ketakutan ya. Ada rasa ketakutan bagaimana sih dengan generasi sudah kita gitu ya.
Apakah generasi ini yang terus mengeksploitasi sumber daya alam? Pasti akan berdampak ke generasi sesudahnya. Bagaimana dengan generasi anak cucu kita? Apakah mereka juga bisa hidup dengan layak seperti kita? Ataukah kita meninggalkan kerusakan-kerusakan yang harus diwariskan oleh kepada mereka? Nah, lalu ada konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini muncul di sekitar akhir 80-an atau awal 90-an ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya nuansa pembangunan itu bisa beriringan dengan konservasi awalnya. Lalu muncul istilah sustainability atau keberlanjutan itu sendiri yang lebih menitik beratkan kepada ekologi itu sendiri. Jadi dalam periode waktu tertentu pembangunan itu harus berjalan juga, tapi harus memperhatikan ekologi. Memang agak terlihat sulit dan kontradiktif, tapi bagaimana kita harus maju gitu, tapi juga tidak melepaskan bagaimana sih sebetulnya pelestarian lingkungan itu harus dilakukan. Lalu di sekitar tahun akhir 1980-an dan di awal 90-an ya, tepatnya di tahun 1987, sustainable development itu pembangunan sebetulnya belum muncul ya, sustainable development istilahnya. Tapi pembangunan yang menitik beratkan konservasi dan pembangunan itu sendiri mulai diperbincangkan di pemimpin dunia, dan pemimpin dunia dalam waktu itu oleh UN dalam World Commission on Environment and Development mengadakan pertemuan di 1987. Lalu ada pidato yang sangat-sangat penting yang disampaikan oleh Brundtland. Brundtland ini adalah seorang Perdana Menteri Norwegia yang memperkenalkan istilah sustainable development. Di salah satu pidatonya yang berjudul Our Common Future, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability future generation to meet their own needs. Jadi sangat-sangat penting bahwa sebetulnya pembangunan yang berkelanjutan itu memfokuskan pada bagaimana pembangunan itu tidak melupakan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Misalnya mereka mau mengekstraksi sumber daya alam atau mau mementingkan pertumbuhan ekonomi, tapi mereka harus tahu juga bahwa ada kebutuhan anak cucu mereka yang harus diperhatikan. Kemudian yang menjadi tiga prinsip yang paling utama dalam sustainable development yaitu adalah ekonomi itu sendiri, kemudian sosialnya sendiri, dan juga bagaimana mereka harus memperhatikan juga aspek lingkungannya. Tiga prinsip ini jadi fokus utama. Jadi nggak hanya kalau dulu pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja atau profit, tapi tidak seperti itu ya. Maksudnya pertumbuhan ekonomi menjadi penting, tapi harus memikirkan juga kesejahteraan sosial atau people ya. Terus bagaimana kesejahteraan sosial itu juga berkesinambungan dengan pelestarian lingkungan dan atau alam itu sendiri. Jadi itu skenario yang dibuat oleh Sustainable Development sendiri atau ide besar dari Sustainable Development. Dupisani merangkum hal itu sendiri. Kemudian setelah Brundtland menyampaikan pidatonya Our Common Future, bagaimana sih setelahnya gitu ya? Apa sih reaksi pemimpin-pemimpin dunia atau reaksi dari dalam ranah lokal,
regional apapun global. Jadi ada beberapa inisiatif yang muncul dari beberapa tahun ini ya. Jadi beberapa misalnya beberapa perusahaan mereka juga udah memikirkan bagaimana konsep sustainable development ini masuk di ranah pemerintahan, di ranah pemerintahan dunia misalnya ya, di internasional. Beberapa inisiatif juga muncul, tidak hanya di internasional saja, tapi di beberapa regional di Asia Tenggara, khususnya Eropa dan Amerika. Mereka mulai memikirkan hal itu. Kemudian pemimpin dunia juga lewat UN juga mengusulkan adanya Millennium Development Goals. Bagaimana ada 8 tujuan besar yang harus dipenuhi. Pada saat itu mulainya tahun 2002 hingga tahun 2015. Namun MDGs ini setelah 2015 ternyata belum memenuhi target-target mereka, tapi mereka meredefinisikan ulang Millennium Development Goals dan membuat tujuan-tujuan target baru, sehingga sampai sekarang teman-teman mungkin tahu ada 17 goal dengan nama Sustainable Development Goals yang lebih kolaboratif dan juga lebih tidak kerja sendiri-sendiri untuk mencapai targetnya, tapi merupakan kerja-kerja kolaboratif. Kemudian di tahun 2015 ini ya sebetulnya di set sampai tahun 2030 untuk fight in equal injustice dan juga untuk tackle climate change itu sendiri. Tapi sustainable development ini juga tidak berjalan mulus juga sebetulnya ya. Tapi ada beberapa kritik dari para ahli juga yang dilontarkan mengenai penerapan sustainable development itu sendiri. Contohnya RIS di tahun 2007 menerbitkan artikel bahwa sebetulnya apa sih sustainable development ini? Ini hanya istilah baru dan bersifat oksimoron, karena development itu RIS berpendapat bahwa development itu adalah sesuatu yang berprogres, dan sesuatu yang berprogres untuk kemajuan itu tidak pernah memikirkan keberlanjutan. Keberlanjutan mana sih yang dipikirkan oleh para pemimpin dunia gitu. Kemudian juga Castro juga bilang bahwa sebenarnya sustainable development ini juga jadinya greenwashing ya. Kalau misalnya teman-teman tahu istilah greenwashing, jadi ada beberapa industri yang mengagumkan sustainable development di produknya, atau misalnya produknya itu memikirkan lingkungan, tapi sebetulnya hanya untuk mengejar profit saja. Kemudian juga Escobar di tahun 1996 sebetulnya ya sebetulnya mana sih yang dilihat sebagai alam itu sendiri, karena tidak ada penghargaan yang sangat-sangat luhung terhadap alam kita itu, karena kita tetap mengekstraksi sumber daya alam yang kita miliki. Itu saja dari perkuliahan kali ini. Teman-teman bisa berdiskusi, bisa lewat WhatsApp group atau bisa lewat komentar. Kemudian kalian bisa menuliskan sebetulnya apa sih yang kalian bisa tanggapi setelah perkuliahan ini mengenai sustainable development. Dan kalian juga bisa mendiskusikan beberapa konsep atau mungkin beberapa pertanyaan yang bisa muncul di benak kalian. Jadi kalian juga kalau misalnya di sustainable development itu sebetulnya apa sih extravism? Karena istilah ini
selalu muncul di beberapa artikel yang menjadi bahan bacaan kalian. Kemudian bagaimana sih sebetulnya sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu sangat-sangat kontradiktif gitu ya. Kenapa itu jadi kontradiktif? Kemudian bagaimana juga sebetulnya karena ada 3 prinsip yang diutamakan oleh sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu seperti tadi ada people, profit, dan juga planet. Bagaimana kepentingan itu bisa beriringan bersamaan? Apakah betul itu bisa beriringan bersamaan atau mungkin ada konflik-konflik tertentu? Dan itu menjadi poin untuk kalian diskusikan. Kemudian kalian juga bisa mendiskusikan bagaimana gerakan sosial ataupun gerakan lingkungan yang ada, mereka berjuang untuk bagaimana sih menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Itu menjadi poin menarik untuk didiskusikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana bukan yang terakhir ya, yang kedua dari terakhir, bagaimana sih sebetulnya sejauh mana kebutuhan sekarang atau orang-orang sekarang memikirkan generasi yang akan datang. Apakah betul orang-orang yang sekarang itu memikirkan masa depan generasi yang akan datang? Dan bagaimana itu menjadi sesuatu yang berkonflik gitu ya. Itu menjadi menarik juga untuk didiskusikan. Kemudian yang terakhir kita akan lebih banyak bercerita mengenai SDGs itu sendiri apa dan bagaimana 17 target dari SDGs itu diceritakan dan bagaimana mekanisme SDGs itu di tataran global dan bagaimana juga mereka secara internasional negara-negara mengimplementasikannya dan bagaimana juga Indonesia mengimplementasikan program Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh UN di tahun 2015. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum UAS kita ada satu pertemuan lagi tambahan. Semoga teman-teman dari sini bisa berdiskusi dan jika ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman silahkan teman-teman nanti hubungi saya via email ataupun WhatsApp secara langsung dan jika ada pertanyaan silahkan mengontak saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.